Saya Kifa Ditya Sunanto. Saya Deva Nimalma. Saya Muhammad Afif Alayubi. Kami dari kelompok 6 Sejarah Indonesia kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan bagaimana politik etis yang ada di Indonesia. Berkuasanya kaum liberal memunculkan banyak tokoh yang merubah dan mempengaruhi kebijakan Belanda di Hindia Belanda. Berubahnya kebijakan Belanda terhadap Hindia Belanda tidak lepas dari peranan para tokoh tersebut. Mereka antara lain Van de Venter, P. Brossuk, dan Van Limburg-Stirum. Para tokoh tersebut menciptakan pemikiran baru terhadap negeri jajahan yang di Hindia Belanda dikenal sebagai politik etis. Pihak Belanda menyebut 3 prinsip dasar kebijakan baru tersebut: edukasi, imigrasi, dan transmigrasi. Untuk melaksanakan proyek-proyek semacam itu diperlukan adanya dana. Oleh karena itu, maka utang pemerintah kolonial yang mencapai sekitar 40 juta gulden diambil alih oleh pemerintah Belanda, sehingga Batavia dapat meningkatkan pengeluaran uang tanpa harus dibebani hutang lagi, dan politik etis mulai berjalan. Mengenai pengertian politik etis terdapat banyak pendapat. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 5 dijelaskan bahwa politik etis adalah politik yang diperjuangkan untuk mengadakan desentralisasi, kesejahteraan rakyat, serta efisiensi. Pengertian politik etis sendiri menurut Elsbeth Loser Scholten adalah kebijakan yang bertujuan melebarkan kekuasaan nyata Belanda atas seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan mengembangkan negeri dan bangsa wilayah ini menuju pemerintah sendiri di bawah pimpinan Belanda dan menurut model Barat. Selain itu, Elsbeth Loser Scholten juga membagi masa politik etis menjadi 3 bagian, yaitu pada periode 1894 hingga 1905 yang mendapat tekanan ialah menanamkan kekuasaan persiapan pengembangan negeri dan bangsa. Yang kedua, periode tahun 1905 hingga 1902 merupakan zaman kebesaran karya pembangunan yang bayangannya seolah menutupi pemantapan kekuasaan yang terselesaikan pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga ada periode pada tahun 1920 hingga 1942. Periode konsolidasi dan pergeseran tekanan yaitu masa politik etis yang konservatif. Dengan adanya politik etis inilah, maka dimulailah zaman pergerakan yang di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, baik dari negara Belanda maupun pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan untuk menjaga kepentingan modalnya di Hindia Belanda, Belanda menempuh suatu politik yang mengambil sikap berdamai dengan gerakan emansipasi yang hendak mewujudkan aspirasi nasional. Suatu kebijakan politik yang terkenal dengan politik asosiasi dan diharapkan oleh kaum etis dapat memperkuat sistem kolonial. Asosiasi ini menghendaki kebudayaan kota dapat memakmurkan dan mensejahterakan penduduk di masa depan mereka, termasuk kecenderungan untuk menghargai kebudayaan asli dan tidak menghendaki pemaksaan perubahan. Politik asosiasi ini membentuk kaum asosialis yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan golongan agama. A. Edukasi. Pada awal abad 19 Masehi atau lebih tepatnya tahun 1819 Masehi, Gubernur Jenderal Van der Capellen memiliki inisiatif untuk membentuk sekolah dasar bagi pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Akan tetapi pendidikan ini hanyalah untuk bangsa kelas atas maupun keturunan Belanda saja. Kebijakan Belanda ini banyak ditentang oleh penulis humanis Belanda seperti Max Havelaar dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company, Multatuli 1860, yang sedikit banyak memaksa pemerintah Belanda untuk memperlakukan politik etis atau politik balas budi yang memiliki 3 poin utama, yaitu di bidang pendidikan, di bidang transmigrasi, dan di bidang irigasi. Dalam bidang edukasi, pendidikan yang disediakan Belanda ternyata hanya sebatas mengajari para pribumi berhitung, membaca, dan menulis. Setelah lulus dari sekolah, mereka akan dipekerjakan sebagai pegawai kelas rendah untuk kantor-kantor Belanda di Indonesia. Sekolah-sekolah yang didirikan Belanda pada masa politik etis antara lain adalah sekolah kelas 1, sekolah kelas 2, sekolah desa atau top school, ELS atau Youth Leader School,
HCS atau Holland Chinese School, HAS atau Holland Arab School, HIS atau Holland Indonesia School, MULO atau Mir Undergrad Tiger Underwis, AMS Allgemeine Middelbare School, dan HBS Hoger Burger School. B. Transmigrasi, perpindahan penduduk. Faktor masyarakat melakukan migrasi bisa disebabkan kepadatan penduduk, program pemerintah, dan yang paling utama adalah sosial ekonomi. Pemerintah Belanda menerapkan kebijakan politik etis yang berkaitan dengan politik balas budi terhadap pendidikan pribumi, memperbaiki pertanian, serta mengurangi kepadatan penduduk. Permasalahan yang membuat masyarakat Jawa melakukan perpindahan ke luar Pulau Jawa didasari adanya kebutuhan yang mendesak dari perusahaan-perusahaan besar milik kaum kapitalis di daerah seberang akan kebutuhan buruh untuk ditempatkan. Asahan merupakan daerah yang dikelilingi oleh perkebunan karet milik perusahaan dari Amerika Serikat bernama Hollands Amerikaanse Planten sejak era kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, HAPM beralih menjadi perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1992 hingga kini. Dengan tumbuh dan berkembangnya perkebunan di Asahan, membuat pihak kolonial membutuhkan buruh sebagai tenaga kerja untuk menunjang keberlangsungan industri tersebut. Secara teori, atas permintaan para pengusaha order-naming yang bersangkutan, maka wajib bagi mereka untuk mengembalikan para buruh itu ke tempat asal saat masa kontrak telah berakhir. Setelah puluhan tahun, ribuan orang Cina dan Jawa lebih memilih tetap tinggal setelah selesai masa kontrak sebagai buruh. Kebanyakan di antara mereka bermukim di kampung maupun di kota yang dalam fase berkembang. Migrasi orang Jawa ke Asahan terjadi sangat masif pada era booming karet awal abad ke-20. Sejak puluhan ribu orang Jawa memenuhi kantong-kantong perkebunan. Sejak itu pula sensus penduduk menetapkan suku Jawa sebagai mayoritas dibandingkan suku-suku asli setempat atau orang lain. Sejak Indonesia merdeka, orang Jawa meraba jalan barunya untuk menata hidup dan pelan-pelan menemukan jalan alternatif bertahan atau keluar dari perkebunan dengan hak dan kebebasan dalam hidup. C. Irigasi, pengairan dan infrastruktur. Pada 21 November 1808, pemerintah kolonial Belanda menghapus Kesultanan Banten. Saat Belanda menguasai Kresidenan Lampung, kondisi sosial dan ekonomi Jawa mengalami penurunan kemakmuran akibat penambahan penduduk dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Dalam rencana pembangunan dan pengembangan daerah kolonisasi Lampung yang akan dilakukan pembukaan desa baru di sekitar daerah Gendok Tatanan yang masih berupa hutan. Perhatian kolonial Belanda semakin besar terhadap tuntunan penghapusan Poenale Sanksi. Poenale Sanksi merupakan peraturan pemerintah Hindia Belanda yang dikeluarkan tahun 1910 yang memberi hak kepada majikan untuk mengikat dan menguasai sepenuhnya kaum buruh yang berasal dari bangsa Indonesia. Poenale Sanksi jika dihapuskan maka akan mengancam kepentingan kaum kapitalis asing di Indonesia. Ketika terjadi depresi ekonomi pada tahun 1928, para petani di Sumatera mengalami kerugian akibat merosotnya harga rempah-rempah. Hal ini dapat dimaklumi karena pada dekade awal abad 19, pertanian di Lampung masih didominasi tanaman perkebunan khususnya kopi dan lada yang merupakan komoditas utama rakyat Lampung. Pemerintah kolonial Belanda mempercepat proyek pembangunan jaringan irigasi di daerah kolonisasi khususnya Pringsewu. Mulai tahun 1917 dimulailah pemetaan, pengukuran dan survei lokasi-lokasi yang memiliki cadangan air yang memadai untuk sumber irigasi seperti Sungai Wais Kampung, Wai Tebu dan Wai Nenep. Rencana pembangunan jaringan irigasi Wai Tebu sudah direncanakan pada tahun 1522 dan baru dilaksanakan pada tahun 1926. Bendungan Wai Tebu 2, Bendungan Wai Tebu 1 dan 2 dibangun pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926
dan merupakan tempat penampungnya air yang berasal dari hulu sungai Waitebu. Proses pembangunan Waitebu 3 adalah melanjutkan pembangunan sektor 1 sampai 2. Proses pembangunan ini adalah untuk membuat tulang yang melibatkan warga bergotong royong setiap akhir pekan selama 20 hari setiap tahunnya. Sektor Waitebu 4 merupakan bendungan terakhir yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada saat pemerintah kolonial Belanda menyadari debit air yang mengalir melalui jaringan irigasi yang ada tidaklah mencukupi seluruh area pertanian yang ada, sehingga diperlukan bangunan bendungan baru untuk menyiasati kekurangan air dan mendistribusikan air secara merata ke petak-petak sawah milik warga. Maka letak bendungan Waitebu 4 berada di tengah-tengah antara bendungan yang terlebih dahulu dibangun. Jaringan irigasi di daerah perluasan kolonisasi Pringsewu merupakan jaringan irigasi yang pertama kali dibangun pemerintah di daerah kolonisasi. Keberhasilan pembangunan irigasi Waitebu berdampak pada produksi padi di Lampung, dan bahkan hingga saat ini jaringan irigasi Waitebu tersebut tetap mampu menjadikan penopang utama pertanian di daerah Pringsewu sebagai salah satu daerah penghasil beras di Lampung. D. Penyimpangan terhadap kebijakan politik etis. 1. Irigasi yang seharusnya digunakan untuk mengairi lahan pertanian atau perkebunan rakyat, faktanya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. 2. Bantuan pada sarana dan prasarana tidak diarahkan pada peningkatan teknik irigasi dalam teknologi padi untuk rakyat. 3. Pendidikan yang dibuka untuk rakyat hanya diperuntukkan untuk anak-anak, pegawai negeri, dan orang-orang yang sukses. 4. Terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu pengajaran di sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas 2 untuk anak-anak pribumi dan pada umumnya. 5. Migrasi ke kawasan luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah perkebunan milik Belanda. Dampak positif politik etis. 1. Dalam bidang pendidikan di Indonesia, meningkatnya pendidikan formal, mengurangi jumlah buta huruf, lahirnya golongan terpelajar dan terdidik, penduduk pribumi yang terpelajar bisa bekerja profesional untuk pemerintahan Hindia Belanda, munculnya organisasi penggerakan nasional. 2. Dalam bidang infrastruktur di Indonesia, pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api yang memperlancar pindahan barang dan manusia. Pembangunan infrastruktur pertanian, dalam hal ini bendungan atau irigasi yang nantinya bermanfaat bagi pengairan. Contohnya pembangunan irigasi yang memungkinkan pengairan di tanah pertanian dan perkebunan, sehingga dapat ditanami meskipun saat musim kering. Irigasi ini pun membuat produksi pertanian dan perkebunan meningkat. 3. Dalam bidang migrasi di Indonesia, banyaknya keturunan orang Jawa yang bertempat tinggal bukan di Pulau Jawa. Adanya lapangan kerja baru di daerah yang awalnya jarang penduduknya, sebagai pemerataan jumlah penduduk yang tidak seimbang di berbagai daerah. Etis merupakan kebijakan pemerintah kerajaan Belanda yang dibuat akibat desakan aktivis humanis negeri Belanda. Politik etis ini memiliki 3 poin utama, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Walaupun pada pelaksanaannya ada banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, akan tetapi politik etis ini memiliki dampak yang besar bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum.